Pemirsa, pernikahan merupakan sebuah babak baru dalam hidup seseorang dan menjadi momen yang tidak terlupakan. Untuk mendukung perhelatan tersebut, banyak pasangan yang memanfaatkan jasa wedding organizer atau biasa disebut dengan WO. Bisnis jasa wedding organizer atau penyelenggara acara pernikahan merupakan sebuah bisnis baru di abad 21. Jasa penyelenggaraan pernikahan ini mulai tumbuh menjadi sebuah lahan industri bisnis di era tahun 1920-an di Amerika Serikat. Selanjutnya terus meluas ke kawasan Eropa dan negara-negara lain termasuk di Indonesia. Di zaman dahulu, penyelenggara pesta pernikahan di Nusantara dilakukan oleh pihak keluarga dibantu oleh para tetangga sekitar. Namun kini banyak masyarakat yang mempercayakan kegiatan pesta pernikahannya kepada pihak yang berkompeten, yakni wedding organizer. Modal dasar yang diperlukan dalam membangun bisnis wedding organizer adalah keahlian dalam mendesain sebuah konsep pesta pernikahan yang menarik dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Bisnis wedding organizer semakin berkembang pesat dan cukup banyak diminati oleh para pelaku bisnis, namun ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang saat ingin terjun ke bisnis ini. Karena pada dasarnya bisnis ini berhubungan erat dengan selera, dan selera setiap orang pasti selalu berbeda. Lantas bagaimana kiat membangun bisnis wedding organizer? Kita akan membahasnya bersama dengan pelaku bisnis wedding organizer dan pemilik brand wedding organizer, Miftah Awarna. Selamat pagi, Mbak Miftah. Selamat pagi. Ya, Mbak Miftah, mungkin Anda bisa ceritakan sebetulnya untuk membangun sebuah wedding organizer itu awal mulanya seperti apa, dan kemudian modal yang diperlukan ini apa saja? Oke, kalau untuk modalnya sepertinya tidak harus dia bermodal besar seperti itu ya. Yang penting kalau bisnis wedding organizer yang perlu digarisbawahi, bisnis ini sangat berkaitan erat dengan emosi dan kepercayaan, sehingga pelaku bisnis ini yang pasti membutuhkan identitas yang jelas, karena pasti klien itu ingin tahu latar belakang dari orang yang akan dia hire gitu ya. Dan kita tidak memiliki bentuk fisik untuk dijual kepada mereka, sehingga kita harus melakukan pendekatan ya kepada klien. Kita harus mengenali klien kita dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita bisa mengetahui kebiasaan dia, karena di negara kita ini banyak sekali adat istiadatnya dan kebudayaannya, sehingga kebiasaannya juga sudah pasti berbeda-beda gitu. Jadi untuk kita bisa ngegolin satu bisnis ngegolin ini kita ya menggolkan tujuan ya. Oke, jadi intinya kita harus bisa kenal dulu nih si klien kita ini kebiasaannya seperti apa, seperti itu sih. Nah, tapi kan kalau misalnya orang yang ingin memilih jasa wedding organizer ini kan kadang-kadang orangnya berbeda-beda. Kadang-kadang kemudian bagaimana cara dari Mbak Miftah sendiri untuk kemudian bisa membuat orang percaya kepada wedding organizer itu. Nah, itu bagaimana? Jadi gini, saya selalu tekankan, termasuk kebetulan saya memiliki training untuk wedding organizer ya. Jadi saya juga selalu tekankan kepada peserta bahwa pada saat kita menawarkan jasa wedding organizer ini, kita harus memiliki sudah pasti proposal, itu sudah pasti ya, kemudian portfolio juga sudah, dan kalau bisa diusahakan kita harus bertemu. Karena dengan bertemu kita akan mengenal, orang mengenal kita, maka dia akan percaya kepada kita, gitu. Dan otomatis di situ mereka akan mau memakai jasa kita. Omsetnya berapa sih Mbak Miftah kalau kita boleh tahu untuk wedding organizer ini? Omsetnya per tahun bisa mencapai 160 juta atau lebih. Gitu. Nah, itu biasanya berapa yang harus dibayarkan untuk membangun bisnis wedding organizer ini? Berapa banyak? Sebenarnya kalau misalnya maksudnya untuk modalnya ya, kalau untuk modalnya sebenarnya tidak banyak. Yang pasti kita kan membutuhkan seperti kartu nama gitu ya, kemudian ID card, kemudian tanda pengenal pada saat hari H seperti misalnya PIN atau tanda pengenal lainnya gitu. Kemudian kru gitu ya. Sisanya sebenarnya asalkan kita memiliki misalnya komputer, jaringan yang luas, kita membutuhkan link gitu ya, kita membutuhkan banyak sekali orang-orang untuk kita untuk kita tawarkan gitu ya. Sebenarnya dari rumah pun bisa. Dari rumah bisa ya? Dari rumah pun bisa. Tapi ada nggak sih keahlian tertentu yang harus dimiliki dari seorang wedding organizer sebelum dia ingin kemudian membangun jasa wedding organizer? Pasti. Nah, itu apa? Ya. Jadi percaya diri itu sudah pasti ya, karena kita akan banyak bertemu orang, menjelaskan, kemudian kita harus
merayu istilahnya gitu ya, agar dia mau memakai jasa kita. Kemudian kita harus intuitif, kemudian kita harus inisiatif, sudah pasti gitu, tegas, tapi kita bisa kembali lagi, ini adalah bisnis yang berhubungan erat dengan emosi. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga kita berada di posisi yang netral. Jadi let's say misalnya ada dua pihak yang berbeda ini memiliki dua budaya yang berbeda gitu ya. Kita harus berada di tengah-tengah, harus bisa menimbang dan belajar, mempelajari kebudayaan mereka satu persatu, sehingga kita nggak salah kaprah, dan kita harus bisa menyatukan kedua pihak tersebut gitu. Tapi kalau menurut Anda sebetulnya apa sih sebetulnya pentingnya untuk sebuah pasangan ini menggunakan jasa wedding organizer? Menurut Anda sebetulnya peluang maupun untuk bisa masuk ke dalam bisnis wedding organizer ini kan harus mencermati mengenai hal itu. Dan itu menurut Anda seperti apa? Kenapa? Jadi gini, makin kesini orang semakin sibuk, zaman semakin sibuk, dan setiap individu sekarang hampir semuanya bekerja, yang muda-muda yang mau menikah gitu ya. Kemudian waktu luang mereka terbilang sangat sedikit untuk mencari vendor-vendor, untuk mereka wira-wiri ke sana sini, cari souvenir dan lain sebagainya. Dengan mereka memakai jasa wedding organizer, memang ada expense tambahan yang harus mereka keluarkan, tetapi tentunya lebih efisien karena rekomendasi dan referensi dari si wedding organizer ini bisa mudah mereka dapatkan, yang sesuai dengan budget dan tema yang mau mereka angkat. Oke, baik Mbak Mita, kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Market Corner akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita, masih bersama dengan saya Mbak Miftah. Mbak Miftah, kalau misalnya kita berbicara mengenai masalah biaya sekarang, ada nggak sih sebetulnya hitungan pasti sebetulnya kalau misalnya untuk budget dalam mengeluarkan biaya pernikahan, dan kemudian berapa persen itu sebetulnya untuk wedding organizer sendiri? Nah, ini bagaimana? Oke, kalau untuk budgeting itu sebenarnya ada teorinya, tapi memang kalau untuk sekarang kita mau menggunakan teori itu sepertinya banyak yang meleset gitu ya, karena harga berbeda-beda, satu vendor dengan vendor yang lainnya, satu gedung dengan gedung lainnya gitu. Kemudian kalau untuk menentukan fee dari wedding organizer itu sendiri juga tergantung dengan wedding organizernya, karena ada 4 macam untuk pembayaran. Satu ada fixed price, jadi orang memang sudah membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh wedding organizer tersebut. Kemudian ada commission based on vendor, jadi berdasarkan vendor-vendor yang dia pilih, dia sudah termasuk membayar wedding organizernya. Kemudian ada juga yang percentage itu juga dia misalnya setelah semua budget pernikahannya diketahui, kemudian 10 sampai misalnya 30% itu budgetnya untuk fee wedding organizer. Kemudian ada lagi yang per jam, hourly based. Oke, tapi itu memang semua bergantung kembali pada proses negosiasi pada awalnya begitu ya? Nah, oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita berbicara, tadi sudah sempat disinggung, kalau misalnya harga-harga ini akan naik terus nih setiap tahunnya. Nah, itu kemudian kalau misalnya nanti pada saat harga naik itu nanti siapa yang akan menanggung selisih harganya itu, misalnya sudah deal dari awal? Oh, kalau misalnya pada umumnya ketentuan itu untuk masalah harga gitu ya, vendor-vendor itu biasanya juga di kontraknya itu sudah ditulis juga loh Mas. Kalau misalnya harga akan berubah, harga dapat berubah sewaktu-waktu gitu. Kemudian itu akan dibebankan kembali lagi sama pengantin gitu. Karena itu resikonya orang mau menikah besar atau kecil, mereka akan berhubungan budget. Oke. Nah, Mbak Mita, sebetulnya seberapa besar sih yang dikelola maupun diurusin dari wedding organizer? Apakah hal-hal kecil seperti undangan dan juga hal-hal yang mungkin sangat kecil itu juga diurusin dari wedding organizer? Nah, untuk layanan jasa itu bermacam-macam. Jadi ada layanan-layanan yang biasanya sekarang itu sudah dipisah-pisahkan ya oleh wedding organizer gitu ya. Ada yang mereka mengurus dari awal sampai akhir. Jadi dari concepting, budgeting dan lain sebagainya sampai perencanaan sampai pelaksanaan di hari H gitu. Kemudian tapi sekarang itu banyak juga pengantin yang dia maunya mengurus semuanya sendiri. Jadi misalnya aku mau cari souvenir sendiri, gedung sendiri, makanan sendiri, karena kayaknya kalau untuk mencari-cari ini saya masih punya banyak waktu untuk menentukan. Tapi hari H dia sadar bahwa dia tidak mungkin untuk turun langsung untuk pelaksanaan pernikahannya. Jadi dia menggunakan jasa wedding organizer ini hanya di hari H. Nah,
Jadi kalau untuk kepengurusan itu kembali lagi kepada layanan jasa yang diberikan oleh wedding organizer itu, dan kliennya itu mau pakai jasa yang mana. Oh, gitu. oke. Nah, kalau sekarang kita bicara kesulitan, sebetulnya kesulitan apa sih dalam membangun ataupun dalam mengerjakan wedding organizer ini, Mbak Mita? Oke, itu kendalanya adalah masyarakat kita saat ini itu masih banyak sekali yang belum terlalu paham dengan apa itu wedding organizer dan tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi walaupun memang sudah marak gitu ya, banyak sekali wedding organizer bermunculan, kemudian sudah banyak orang yang menggunakan jasa ini, tapi kenyataannya yang saya hadapi, mereka merasa memakai jasa ini jadi hanya membuang-buang uang tanpa memikirkan efisiensinya itu gitu. Dan efisiensinya itu maksudnya efektivitasnya seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, bahwa sebenarnya itu sangat membantu, apalagi bagi mereka yang sangat sibuk gitu ya. Kendalanya sih itu, tapi yang sekarang saya lagi coba galakan gitu, dan saya juga ikut membantu teman-teman yang yang baru membuka bisnis ini gitu ya. Saya memberikan edukasi baik secara personal maupun seminar-seminar mini gitu ya. Nah, itu kemudian kalau misalnya untuk menjaga para konsumen ya, katakanlah begitu ya, itu apa yang harus dilakukan sebetulnya biar misalnya mereka tetap menganggap bahwa sebetulnya wedding organizer ini perlu, nah itu bagaimana? Jadi begini, kalau wedding organizer karena tidak ada bentuk fisiknya, word of mouth itu benar-benar berpengaruh sekali dibandingkan promosi yang lainnya. Karena tidak seperti catering ya, kita punya food test, orang makan enak dia akan pakai jasa itu. Kemudian dekorasi dan fotografi juga sama, mereka punya portfolio bagus, orang akan pakai gitu ya. Kalau untuk wedding organizer itu mereka harus dengan pendekatan emosional gitu. Jadi kita ngobrol seperti ini gitu ya, ngobrol, kemudian kita selipkan, oh WO itu seperti ini loh, cara kerjanya begini, coba dibayangkan kalau misalnya di hari H gitu ya, memang keluarga itu banyak yang berpikiran, oh kita punya banyak keluarga kok gitu, mereka cukup jadi panitia gitu. Baik, tapi mereka melupakan bahwa pernikahan itu adalah ajang silaturahmi, ajang reuni. Jadi pada saat mereka diberikan tugas dan tanggung jawab, kemudian mereka bertemu saudara jauh gitu ya, mereka cenderung meninggalkan pos yang harusnya menjadi tanggung jawab. Malah jadinya acaranya nanti bisa berantakan gitu ya. Oke. Jadi Mbak Mita, ini terakhir. Kemudian ini saya ingin tahu tips buat Anda misalnya untuk bagi masyarakat yang mungkin sekarang sedang mau menikah begitu ya. Bagaimana cara supaya mereka bisa membedakan wedding organizer yang bagus, profesional atau tidak? Seperti Anda bilang tadi, sebetulnya susah ya word of mouth. Tapi bagaimana nih kalau menurut Anda? Saran saya adalah jangan lupa untuk menanyakan identitas yang jelas ya, itu sudah pasti, karena tentunya dengan layanan jasa ini Anda tidak mau kan istilahnya dibawa kabur uangnya gitu kan. Kemudian bertemu itu penting, karena pada saat bertemu Anda bisa melihat presentasinya dia seperti apa, Anda klik atau tidak gitu. Kemudian portfolionya sudah seberapa banyakkah mereka mengerjakan pernikahan. Dari situ kita bisa melihat bahwa banyak orang yang percaya sama dia atau belum gitu. Oke, baik. Mbak Mita, terima kasih telah berbagi informasi buat kami. Sukses terus untuk wedding organizer. Terima kasih. Terima kasih.